Menjelang pemilu dan Pilpres 2024, generasi muda di Indonesia kerap menjadi sorotan. Bagaimana tidak? Diperkirakan 60% pemilih pada 2024 berasal dari kalangan pemilih muda, baik generasi milenial maupun generasi Z. Tidak heran jika anak-anak muda mendapat perhatian khusus, karena porsi suara mereka berperan besar menentukan nasib Indonesia 5 tahun mendatang. Belum lagi upaya menggait suara anak muda dengan mengusung sosok-sosok berusia muda. Sebenarnya bukan kali ini saja nasib Indonesia ada di tangan anak muda. Jika kita melihat sejarah, peran anak muda tidak bisa dikesampingkan dalam perjalanan bangsa ini. Sejumlah gerakan dan organisasi pemuda tercatat memiliki peran penting mengantarkan Indonesia menuju gerbang kemerdekaan. Salah satunya ialah organisasi Budi Utomo. Dr. Wahidin Sudirohusodo menjadi salah satu orang yang berjasa melahirkan organisasi Budi Utomo. Pada 1907, Wahidin mengunjungi sekolah lamanya Stovia. Di depan para mahasiswa kedokteran itu, ia menyerukan agar mereka mendirikan organisasi untuk mengangkat derajat bangsa. Sutomo, yang merupakan seorang mahasiswa Stovia, pun tertarik dengan ide ini. Pada 20 Mei 1908, R. Sutomo bersama Gunawan Mangunkusumo, Suraji Tirtonegoro, Gondo Suwarno, Sulaiman, Angka Projo Sudirjo, M. Suwarno, Muhammad Saleh, dan R. M. Gumbrek mendirikan organisasi Budi Utomo. Saat itu mereka rata-rata berusia 20 tahun. Kongres pertama Budi Utomo, atau yang juga disebut Kongres Pertama Pemuda, berlangsung 3 hari, yakni 3 hingga 5 Oktober 1908 di Gedung Quake School, Jetis, Yogyakarta, dan dihadiri 300 peserta yang terdiri dari priai, dokter, jaksa, guru, pelajar, pejabat Belanda, wartawan, wakil-wakil golongan Belanda dan Cina, wanita dan golongan rakyat tidak bergelar. Kongres perdana tersebut menetapkan dan mengesahkan pengurus organisasi, anggaran dasar, dan anggaran rumah tangga Budi Utomo, serta tujuan organisasi. Kepengurusan organisasi Budi Utomo meliputi R.A. Tirto Kusumo sebagai ketua, Dr. Wahidin Sudirohusodo sebagai wakil ketua, Sekretaris 1, M. Eng Dwijo Sujo, Sekretaris 2, Soro Sugondo, Bendahara RMP Gondo Atmojo, dan Komisaris yang terdiri dari Dr. Cipto Mangunkusumo, R. Jaya Subrata, dan RMP Sorjo Diputro. Nasionalisme yang selalu dikumandangkan Budi Utomo memiliki pengaruh besar menyatukan pemuda-pemudi di tanah air. Lahirnya organisasi ini membuka babak baru bagi perjuangan bangsa Indonesia, dari yang semula bersifat kedaerahan dan berorientasi pada pergerakan atas nama golongan sendiri-sendiri menjadi perjuangan yang bersifat nasional. Budi Utomo menjadi inspirasi dan penggerak pemuda untuk bersatu dan membentuk berbagai organisasi pemuda serupa, seperti Jong Java, Jong Sumatera Nenbon, Jong Minahasa, Jong Ambon, maupun Pemuda Timor. Berselang 20 tahun kemudian, pada 28 Oktober 1928, para pemuda dari seluruh tanah air kembali menggelar Kongres Pemuda kedua, yang dipengaruhi pula dari berkembangnya pemikiran politik para pemuda secara terbuka. Kongres Pemuda ini pun menghasilkan Ikrar Sumpah Pemuda. Kini 28 Oktober 2023, berselang 95 tahun kemudian, Sumpah Pemuda masih kita serukan sebagai sebuah bangsa Indonesia. Di tengah perjalanan berbangsa dan bertanah air, harapan besar bagi perubahan bangsa tanpa mengesampingkan nilai persatuan masih terletak di tangan pemuda.